Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan program hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat 11. Ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Baik, kita mulai, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat ini ada 3 kalimat yang bisa kita baca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 1, qad aflahal mu'minun, hamzah pada wawu boleh dihilangkan sehingga menjadi mu'minun, dan ini berlaku untuk semua dalam Al-Quran. Mu'min, mu'minun, mu'minin, dan seterusnya ya, boleh hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi wawu. Yang kedua pada ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim, na boleh dibaca pendek, li amanatihim ya. Bedanya apa? Jamak sama mufrad. Amanah mufrad, amanat jamak, sehingga maknanya tidak berubah, hanya beda mufrad sama jamak saja. Kemudian ayat yang ke-9, walladzina hum ala salawatihim, boleh dibaca salatihim, berarti dihilangkan apa? Wawu. Salawa, wawunya dihilangkan, maka yang panjang jadi lamnya, salatihim. Bedanya mufrad sama jamak. Salat mufrad, salawat jamak. Tapi kita pelajari terjemahnya secara ringkas, maknanya secara ringkas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qad, sungguh, aflaha, beruntung, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'un, mereka khusyuk. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu, anil laghwi, dari kesia-siaan, mu'ridun, mereka berpaling. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu, lizzakati, terhadap zakat, fa'ilun, mereka melakukan. Ayat ini bicara tentang sifat-sifat orang beriman. Karena itu kalau kita ingin mengetahui apakah kita termasuk orang-orang mukmin atau tidak, kita baca ayat ini, kemudian kita terapkan pada diri kita sendiri. Kalau ternyata belum ada pada diri kita, berarti kita belum mukmin. Maksudnya belum mukmin yang sempurna. Karena di sini Allah bicara tentang mukmin yang sempurna. Kalau hanya mukmin biasa, ya kita semuanya sudah mukmin. Kita sudah beriman kepada Allah. Mukmin artinya apa? Beriman kepada Allah. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah mukmin, orang-orang yang imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya temukan satu hadis yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Turmudi. Unzila alayya, telah diturunkan kepada saya, asyru ayatin, 10 ayat. Maksudnya surat Al-Mu'min ini. Man aqamahunna, barang siapa yang menegakkan 10 ayat ini, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam jannah. Kemudian beliau membaca ayat qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Ini hadis riwayat Imam Turmudi, sanadnya dhaif, tapi maknanya jelas sahih. Karena yang dimaksud aflah, beruntung, itu adalah masuk ke dalam jannah. Tidak ada keberuntungan yang lebih tinggi daripada masuk jannah. Kalau keberuntungan di dunia itu hanya beruntung sementara. Sehat itu beruntung, tapi kan sementara, nanti mati juga. Kaya itu beruntung, tapi kan sementara, nanti mati juga nggak bawa kekayaannya. Paling bawa sehelai, 2 helai, 3 helai kain kafan, udah selesai. Nggak ada lagi keberuntungan hakiki di dunia ini. Maka yang dimaksud beruntung adalah masuk jannah, selamat dari neraka. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya masuk jannah dan aman dari neraka, masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang-orang yang beriman sesungguhnya. Ciri-ciri yang pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ayat ini menunjukkan 2 hal. Pertama, menunjukkan bahwasanya sholat adalah amalan paling penting, sehingga Allah menyebutkan di sini tentang sholat diutamakan. Ciri-ciri orang beriman banyak, tapi yang diutamakan pertama sholat dulu yang dibicarakan. Nah, maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, i'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwasanya amal terbaik kalian adalah salat. Amal terbaik, Pak, salat kita. Karena itu mari salat kita jaga, karena dia adalah amal terbaik. Kalau amal terbaik baik, insya Allah yang lainnya baik. Tapi kalau amal terbaiknya buruk, nah maka yang lain-lainnya juga buruk. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya yang terpenting di dalam sholat adalah khusyuknya. Jadi yang terpenting dari amal adalah sholat. Yang terpenting dari sholat adalah khusyuk. Maka di sini Allah sebutkan khusyuk. Khusyuk itu intinya sholat. Manusia ini intinya adalah rohnya atau nyawanya. Manusia kalau tidak ada nyawanya bukan manusia. Ya manusia tapi udah mati, namanya mayit. Namanya bukan manusia lagi, tapi namanya berubah menjadi mayit atau jenazah. Nah, rohnya salat itu adalah pada khusyuknya. Kalau salat tidak ada khusyuk, itu sama dengan jasad manusia tanpa roh, nggak bernyawa, nggak bisa bernafas, nggak bisa bermanfaat, nggak bisa bergerak. Nah, salat itu harus ada rohnya, yaitu khusyuknya. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya salat kita yang ditulis adalah yang khusyuknya. Innar rajula, seseorang, la yang syarifu, selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu illa usru salati, tetapi salatnya yang dicatat oleh Allah hanya 1/10-nya. Kenapa? Karena dia salat 10 menit tapi khusyuknya hanya 1 menit, 1/10-nya. Ini yang dicatat oleh Allah. Yang 90% ini sia-sia. Bukan tidak berpahala, bukan tidak sah ya, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dicatat sebagai amalan salatnya karena dia tidak khusyuk. Karena itu khusyuk ini sangat penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan orang-orang yang mereka itu berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Nah, ini penting, Pak. Ini sifat yang kedua. Jadi ada sifat yang harus ada sifat yang harus tidak ada. Sifat yang harus ada apa? Fi salatihim khashi'un. Salat khusyuk. Ini sifat yang harus ada. Sifat yang harus tidak ada apa? Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Berpaling dari kesia-siaan. Nah, jangan melakukan kesia-siaan. Melakukan kesia-siaan ini adalah sifat yang tidak boleh ada pada orang beriman yang sempurna. Karena itu musik harus dihindari. Karena musik itu termasuk al-laghwi, sia-sia. Kalau kita masih suka musik, maka berarti kita belum termasuk mukmin.
karena musik itu laghwun, sia-sia. Termasuk juga main catur. Kalau memang tidak ada pentingnya main catur, nggak usah main catur. Kalau memang ada pentingnya, mungkin karena misalnya harus melek ronda misalnya dan ngantuk, supaya tidak ngantuk main catur, terpaksa main catur. Tapi menurut saya ronda main catur juga nggak bagus, karena kalau dia sibuk main catur, malingnya datang nggak terasa, Pak. Karena pikirannya fokus sama caturnya. Pokoknya catur dihindari aja lah. Ini termasuk al-laghwi, sesuatu yang sia-sia. Kemudian saya ingin menegaskan bahwasanya ternyata musik haram itu adalah sepakat para ulama salaf. Kesepakatan atau ijma' para ulama salaf bahwa musik hukumnya adalah apa? Haram. Yang menyelisih pendapat ini adalah Ibnu Hazm, itu termasuk ulama belakang yang bukan termasuk salaf beliau itu. Maka ini pendapat yang sangat-sangat lemah karena pendapat yang menyelisih kesepakatan ulama salaf. Maka sekali-kali jangan main musik, jangan ada alat musik di rumah kita. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, melakukan zakat. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat harta. Zakat artinya adalah kebersihan, jadi membersihkan harta dengan cara mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Yang kedua adalah zakatun nafas, membersihkan diri, dan ini mencakup dua-duanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang melakukan zakat jiwa, membersihkan jiwa. Jangan sampai ada sifat-sifat buruk dalam jiwa kita, sombongkah, irikah, memusuhi sesama muslimkah, dan sebagainya. Maka kalau ada saudara kita muslim yang mati, doakan yang baik. Meskipun dia dulu memusuhi kita, meskipun dia dulu menuduh kita, tapi kan sudah selesai masalah. Dia sudah mati, sudah enggak nuduh lagi. Sudah mati, sudah enggak memusuhi lagi. Kenapa masih engkau lanjutkan permusuhannya? Kewajibanmu sebagai seorang muslim, kamu adalah saudaranya dia, menyolatkan dia, solatkan dia. Wah, dia dulu menuduh saya, meskipun menuduh Anda, tapi kan sudah tidak menuduh lagi karena sudah mati. Udah, lakukan kewajibanmu. Allah mewajibkan kamu kalau ada saudaramu mati, salatkan, selesai. Adapun dia dulu menuduh kamu atau mendolimi kamu, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampuni, ya dia akan selesai masalah. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah, ya nanti mungkin paling dia akan bayar pahalanya kepada orang yang telah dia zulimi. Selesai, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Bukan watak orang beriman mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah mati. Kemudian Allah mengatakan walladzinahum, dan orang-orang yang mereka itu li furujihim, terhadap farji mereka, kemaluan mereka, hafizun, menjaga. Yang dimaksud menjaga ini dua. Pertama, jangan zina, itu namanya menjaga farji. Yang kedua, jangan tampakkan farji kepada selain istri, itu namanya menjaga farji. Farji ini sesuatu yang wajib ditutup, aurat. Maka Allah kemudian mengatakan illa, kecuali ala azwajihim, kepada istri-istri mereka. Silahkan hubungan intim, gak ada masalah. Silahkan ditampakkan, dilihat oleh istri, gak ada masalah. Atau ma malakat aimanuhum, apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, maksudnya budak. Boleh hubungan intim dengan budak, boleh dilihat oleh budaknya sendiri, gak apa-apa. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin, mereka tidak tercela. Artinya kalau hubungan intim dengan istri atau budak tidak tercela. Kemaluannya dibuka sehingga terlihat oleh istri atau oleh budaknya, enggak ada masalah, tidak tercela, halal memang. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sama dengan ayat ini maknanya. Beliau mengatakan ihfaz auratak, jagalah auratmu, illa min zaujatik, kecuali dari istrimu, enggak apa-apa terlihat. Au ma malakat yaminuk, atau dari budakmu, enggak apa-apa terlihat. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi, idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'd, kalau suatu kaum itu bercampur antara satu orang dengan orang yang lain. Qala, beliau menjawab, ini istata'ta, kalau kamu bisa, alla yarayannaha ahadun, bahwasanya tidak ada seorang pun melihat auratmu, fala yarayannaha, jangan sampai terlihat. Qila, Nabi ditanya lagi, idza kana ahaduna khalian,
Kalau kami sedang sendiri, ya, di dalam rumah sendiri, nggak ada orang, gimana? Apakah juga wajib pakai baju? Qala, Nabi menjawab, Allah itu ahaqqu ayyustahya minhu, lebih berhak bahwa engkau itu malu kepada Allah minan nas, daripada malu kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi meskipun kita di rumah sendiri tetap pakai baju, ya. Boleh tidak pakai baju kalau memang mau mandi, ada butuhnya, ada perlunya. Boleh tidak pakai baju kalau mau hubungan sama istri, nggak ada masalah, ada perlunya. Tapi kalau nggak ada perlu, maka kenapa lepas baju begitu? Ini bukan wataknya orang-orang beriman. Orang-orang beriman malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan bugil dirinya meskipun dia di rumah sendirian. Allah kemudian mengatakan, faman ibtagha, barang siapa yang mencari wara'a dzalika, di belakang itu, yaitu selain istri dan selain budak, faulaika, maka mereka itu humul adun, merekalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang halal untuk hubungan intim bersama kita adalah istri sama budak saja, selesai. Selain itu tidak boleh. Tetapi zina memang bertingkat-tingkat. Meskipun di sini Allah mengatakan humul adun, mereka yang melakukan zina itu adalah al-adun, orang-orang yang melampaui batas. Tetapi zina bertingkat-tingkat. Ada yang melampaui batas tingkat tinggi, ada yang melampaui batas tingkat rendah, ada yang melampaui batas tingkat biasa. Bagaimana contohnya? Contohnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ayyazni ar-rajul, bahwasanya seseorang berzina bi asyrati niswah, dengan 10 wanita, khairul lahu, itu lebih baik baginya, maksudnya lebih ringan dosanya, min ayyazniya bimra'ati jarih, daripada dia berzina dengan 1 wanita tapi istri tetangganya. Nah, maka zina bertingkat-tingkat. Satu orang berzina dengan istri tetangga, satu orang lagi berzina dengan wanita lain bukan istri tetangga, sampai 10 orang, Pak. Nah, ini yang lebih dahsyat dosanya, ini yang berzina dengan 1 orang tapi istri tetangga. Kenapa? Karena dia melakukan 2 pelanggaran, pelanggaran zina dan pelanggaran terhadap hak tetangga. Kalau yang 10 zina dengan 10 tadi, dia hanya melakukan 1 pelanggaran, yaitu zina saja, meskipun zinanya berkali-kali. Tetapi dibandingkan dengan yang berzina 1 kali tapi sama istri tetangga, ini lebih gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berzina dengan istri tetangga. Karena itu masalah dosa, masalah pahala itu jangan pakai nalar. Kalau kita pakai nalar, kita akan mengatakan ini 10 lebih dahsyat, ini lebih gede dosanya. Itu kan pakai nalar. Kalau kita pakai nalar, kita akan mengatakan zina lebih dahsyat daripada riba. Enggak. Riba lebih dahsyat daripada zina. Riba 1 dirham lebih ngeri daripada zina 36 kali dengan wanita. Na'udzubillah. Nah, ini orang-orang Indonesia dan bahkan seluruh dunia, mereka pakai nalar mereka, sehingga perzinaan ditutup tetapi riba dibiarkan, malah dilegalkan. Ini mikir yang nggak benar, itu sama dengan taruh kepala di bawah, kaki di atas. Mikirnya nggak benar. Namanya kepala itu di atas, jangan taruh di bawah. Bawah itu kaki tempatnya. Nah, ini malah ditaruh di bawah kepalanya, kaki malah ditaruh di atas. Turun hujan berjalan dengan kepala, kualik. Padahal kepala kita penuh dengan anggota tubuh yang sangat bahaya kalau terkena batu-batu dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, wala ayyasriqar rajul min asyrati abyat, mencuri dari 10 rumah, aisaru lahu, lebih ringan baginya, maksudnya lebih ringan dosanya, min ayyasriqa min baiti jarih, daripada mencuri dari 1 rumah tetangganya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka hak tetangga ini perlu kita betul-betul jaga. Kemudian Allah mengatakan walladzinahum, dan orang-orang yang mereka itu liamanatihim, terhadap amanah mereka, wa ahdihim, dan perjanjian mereka, raun, mereka menjaga. Pada surat yang lain ada tambahan walladzinahum bisyahadatihim qaimun. Bisa dilihat pada surah Al-Ma'arij ayat 33. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Ada tambahan di sini.
Orang-orang yang mereka itu terhadap persaksian-persaksian yang mereka lakukan qaimun, mereka menegakkan persaksian tersebut. Jadi tidak mungkin saksi dusta, tapi saksi yang benar. Amanah itu apa sih? Amanah adalah segala hak milik orang lain yang wajib bagi kita untuk memberikan kepadanya. Itu namanya amanah. Maka amanah ada dua. Ada amanah yang merupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah, ibadah itu haknya Allah. Wajib kita berikan kepada Allah. Maka kalau ada orang muslim KTP-nya Islam tapi tidak sholat, itu berarti tidak amanah. Kewajibannya kepada Allah enggak dia berikan. Dia mestinya sujud kepada Allah, dia mestinya rukuk kepada Allah, mestinya dia ibadah kepada Allah, sholat 5 kali sehari, tapi enggak dia lakukan. Ini berarti tidak amanah. Ada orang kaya tapi tidak keluarkan zakat, itu berarti enggak amanah dia. Berarti dia bukan orang beriman yang sesungguhnya. Atau orang kaya sudah wajib zakat, keluarkan zakat tapi dia kurangi. Mestinya zakatnya misalnya 1 miliar, dia hanya berikan 1 miliar kurang 1 juta. Meskipun hanya kurang 1 juta, tetap saja itu adalah tidak memberikan amanah. Itu berarti bukan orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, maka amanah yang pertama adalah amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah sesama makhluk. Ada orang nitip kita barang, nah itu amanah, harus kita berikan. Kita pinjam milik orang lain, nah itu adalah amanah, harus kita kembalikan. Nah, itu amanah sesama manusia, harus dijaga semuanya. Kemudian walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu ala salatihim, terhadap salat mereka yuhafizun, mereka menjaga. Apa yang dimaksud menjaga di sini? Yang dimaksud adalah menjaga waktu-waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Nah, maka dua inti salat yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini, yang pertama khusyuknya, yang kedua adalah waktunya. Jangan sampai salat keluar dari waktunya. Karena orang-orang munafik itu biasanya salatnya sudah keluar waktunya. Maka orang-orang mukmin berkebalikan dari orang-orang munafik, mereka sangat menjaga waktu salat. Meskipun yuhafizun ini banyak tafsir ya, tapi tafsir yang terkenal adalah menjaga waktunya. Kemudian Allah mengatakan ulaikahum, mereka itulah al-warithun, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Allah tafsirkan lagi alladzina, yaitu orang-orang yang yarithuna, mewarisi al-firdaus, surga firdaus. Hum, mereka itu fiha, di dalam surga firdaus, khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kenapa disebut al-warithun, mewarisi? Karena setiap manusia itu sebenarnya punya jatah baik di dalam surga maupun dalam neraka. Orang kafir mereka mengambil jatahnya di neraka, jatah surganya ditinggalkan. Nah, maka jatah surganya orang kafir yang ditinggalkan ini akan diberikan kepada orang beriman. Maka disebut warithun, mewarisi. Karena sebenarnya jatahnya orang beriman di dalam jannah ya paling 1 tempat saja, tapi karena orang-orang kafir tidak mau ngambil, akhirnya banyak sisa tempat dalam surga, kasihkan oleh Allah, dari Allah kepada orang-orang beriman ini. Demikian juga jatah kita di neraka, kita punya jatah di neraka, tapi kalau kita tidak mau ambil, yaitu kita pilih beriman, amal saleh, akhirnya jatah neraka kita tidak kita ambil, maka nanti diberikan sama orang-orang kafir. Maka mereka tempatnya luas dalam neraka, sebagaimana juga kita tempatnya luas di dalam surga. Allah mengatakan alladzina yarithuna al-firdaus, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Apa sih surga firdaus itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya surga firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Beliau mengatakan, "Idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah taala, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu sirrul jannah, karena surga firdaus adalah rahasianya jannah." Maksudnya surga yang paling utama di dalam jannah. Hadis riwayat Tabarani. Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al jannatu mi'atu darajah, surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard,
Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya seperti antara langit dan bumi. Masya Allah, jauh sekali, luas. Wal firdaus, dan surga firdaus, a'lal jannah, yang paling tinggi di dalam jannah. Wa awsatuha, dan paling bagusnya. Wa fauqahu arsyur rahman, di atasnya surga firdaus adalah singgasana Allah. Jadi singgasana Allah adalah atapnya surga firdaus, atapnya Pak, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan dari surga firdaus ini yatafajjaru anharul jannah, mengalirlah sungai-sungai jannah semuanya. Jadi sumbernya dari surga firdaus. Fa idza sa'altumullah, karena itu kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah firdaus. Alhamdulillah kita tadi sudah minta firdaus. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita meyakini dan kita menyadari amal kita amal yang sederhana, yang biasa, tapi rahmat Allah sungguh besar. Maka mudah bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga firdausnya, meskipun kita imannya sedang-sedang dan biasa seperti ini. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pengharapan kita kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.